Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak di rumah? Gimana, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Baik anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu dengan Bapak. Pada pagi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS kelas 6 tema B. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bangsa sejahtera. Dalam proses menuju kepada kemerdekaan, Indonesia pernah dijajah oleh berbagai negara, oleh negara-negara kolonialis, seperti negara Belanda, negara Inggris, kemudian negara Spanyol, kemudian negara Portugis, dan negara Jepang. Itulah beberapa negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Sekian tahun lamanya, 350 tahun, Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian 2,5 tahun dijajah oleh Jepang. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemudian mencapailah kepada sebuah puncak perjuangan, yaitu proklamasi. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, anak-anak, apa arti proklamasi? Makna proklamasi nomor 1 adalah puncak perjuangan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian makna lainnya adalah proklamasi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri, gitu ya. Kemudian yang ketiga, proklamasi berarti lahirnya sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian, proklamasi juga bisa bermakna adalah pengakuan dari dunia luar. Kemudian, proklamasi merupakan landasan bersikap terhadap dunia. Nah, seperti itu. Kemudian, bagaimana kita memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana mewujudkan makna proklamasi di lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Baik, ini dia. Gimana cara kita mewujudkan makna proklamasi di rumah, di keluarga? Kita harus mau belajar mengenai sejarah bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemudian, jaga kerukunan antar anggota keluarga. Kemudian, bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan di rumah bersama keluarga dengan baik. Itu adalah wujud bagaimana memaknai proklamasi di keluarga. Ya. Yang berikutnya, bagaimana mewujudkan makna proklamasi di lingkungan masyarakat? 1. Harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga.
Kemudian ikut bekerja sama dengan warga dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Kemudian apalagi saling membantu dengan tetangga yang sedang membutuhkan gitu ya. Kemudian bagaimana mewujudkan makna proklamasi di lingkungan masyarakat sudah. Bagaimana kalau di sekolah? Di sekolah pun sama. Misalkan mengikuti upacara bendera dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kemudian ikut serta dalam mengharumkan nama bangsa. Misalkan dalam pertandingan olahraga, pertandingan olimpiade, mewakili sekolah dan mewakili bangsa tentunya. Nah, itu di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setelah peristiwa kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka tentunya ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena sejak proklamasi itu Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara utuh. Dibuktikan dengan adanya beberapa agresi atau serangan-serangan Belanda kepada Indonesia. Yang dinanti selama ratusan tahun itu akhirnya datang juga. 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Namun, belum genap 1 bulan usia kemerdekaan, Indonesia langsung mendapat cobaan yang berat. Tentara sekutu yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya melakukan upaya diplomatik untuk mendorong tentara sekutu bekerja profesional, hanya mengurus tahanan saja dan tidak mengutak-ngatik status kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Terjadi di beberapa kota di Indonesia, seperti di Surabaya terjadi perang Surabaya tanggal 10 November. Kemudian perang di Bandung, terkenal dengan Bandung Lautan Api. Kemudian ada perang di Ambarawa, perang Manado, perang Puputan Bali. Nah, itu adalah beberapa peristiwa peperangan yang terjadi dalam upaya mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Berikutnya adalah kita jelaskan satu persatu apa yang terjadi ketika perang Surabaya. Nah, ini dimulai ketika tentara sekutu di bawah pimpinan Malabi tanggal 25 Oktober 1945 tiba di Surabaya. Apa tujuan mereka datang? Tujuan mereka adalah untuk membebaskan tawanan Belanda yang terdapat di penjara Kalisosok. Namun kemudian setelah mereka membebaskan tawanan, mereka tidak kembali. Mereka tetap tinggal di Surabaya, malah menempati tempat-tempat penting dan menguasai tempat-tempat penting sehingga memancing keributan dengan rakyat Surabaya. Kemudian bahkan tentara sekutu ini membuat perintah melalui pamflet-pamflet agar rakyat menyerahkan senjata yang didapat dari tentara Jepang. Namun, rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan senjata tersebut. Bung Karno galau. Ia menghitung jika sampai terjadi peperangan, secara matematis tidak akan mungkin bisa mengalahkan sekutu. Persenjataan mereka jauh lebih lengkap dan keahlian militernya lebih memadai. Atas saran Jenderal Besar Sudirman, Bung Karno diminta mengirim utusan khusus kepada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Tujuannya meminta fatwa Kiai Hashim tentang hukumnya berjihad membela negara.
Pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945, ada wilayah-wilayah yang dikuasai sekutu dapat direbut kembali karena perlawanan rakyat Surabaya. Kemudian tanggal 30 Oktober mulai ada perundingan antara Presiden Soekarno dengan Malabi untuk melakukan gencatan senjata. Namun perundingan tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Bahkan Belanda tanggal 9 November telah melanggar perjanjian tersebut dan membuat ultimatum agar rakyat Indonesia menyerahkan senjata hasil rampasan dari Jepang. Ultimatumnya, jika tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan diserang dari darat, dari laut, dan udara oleh kekuatan militer tentara sekutu. Karena penolakan tersebut, maka tanggal 10 November terjadilah perang besar antara rakyat Indonesia di Surabaya dengan sekutu. Dalam perang Surabaya ini menewaskan A.W.S. Malabi sebagai jenderalnya, sehingga mereka banyak kehilangan para pimpinan perang di Surabaya. Di Surabaya ini kita mengenal beberapa tokoh yang terkenal karena keterlibatannya dalam perjuangan ini. Di antaranya kita mengenal namanya Bung Tomo. Bung Tomo itu tokoh yang meneriakkan semangat berjuang tak pantang menyerah melawan sekutu dengan semangat jihad. Beliau menyemangati dengan kalimat takbir agar rakyat Surabaya untuk bangkit melawan penjajah sekutu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kemudian, anak-anak, setelah di Surabaya ada juga kejadian peristiwa peperangan di Bandung, terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah ada berita proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, rakyat berupaya merebut kantor-kantor pemerintahan di Bandung dari tangan Jepang, yang mana pada waktu proklamasi Indonesia dikuasai oleh Jepang. Kemudian rakyat merebut kantor pemerintahan di Bandung. Kemudian ketika datang sekutu, mereka langsung menguasai bagian utara kota Bandung. Nah, hal tersebut mendapatkan perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat. Kemudian berubah menjadi TRI. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum lagi kepada TRI untuk mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Ini adalah hasil dari peristiwa proses sebelumnya, yaitu ada perundingan Renville. TRI berunding dengan rakyat setelah mendapatkan ultimatum tersebut. Akhirnya memutuskan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan demi menghindari pertumpahan darah. Namun sebelum meninggalkan Bandung, tentara TRI kemudian membakar kota Bandung bagian selatan, membakar gedung-gedung penting agar sekutu tidak dapat menggunakannya. Kemudian ada perang Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945 dipimpin oleh Jenderal Bethel tiba di Semarang. Tentara Inggris ini tiba di Semarang untuk mengurus atau
mengurus tawanan-tawanan Belanda. Namun seperti di kota-kota lain, mereka terus kemudian menguasai lokasi tersebut karena mereka mempersenjatai para tawanan Belanda, sehingga terjadi bentrok dengan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Namun kemudian tentara Indonesia TKR pada tanggal 12 sampai 15 Desember di bawah pimpinan Jenderal Sudirman kemudian berhasil mengusir tentara Inggris atau sekutu yang berada di Ambarawa. Sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri. Kemudian terjadi juga perang Puputan di Bali atau perang Puputan di Margarana, Bali. Di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai berperang melawan tentara sekutu di kota Tabanan. Pada tanggal 20 November 1945. Perang tersebut kemudian disebut dengan peristiwa Perang Puputan Margarana. Nah, setelah terjadi beberapa peperangan tersebut setelah pasca kemerdekaan, maka ada beberapa perundingan-perundingan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Di antaranya ada perundingan Linggarjati pada tanggal 10 November 1946, perundingan Renville tanggal 17 Januari 1948, kemudian ada perundingan Rumroyen tanggal 7 Mei 1949, ada konferensi inter-Indonesia bulan Juli dan Agustus 1949, dan ada konferensi Meja Bundar tanggal 2 November 1949. Kemudian inilah beberapa peristiwa perundingan-perundingan yang terjadi selama masa mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita bahas satu persatu mengenai perundingan Linggarjati ini, di mana perundingan Linggarjati ada terjadi pada tanggal 10 November 1946, diwakili oleh wakil Indonesia yang hadir namanya Sultan Syahrir dan wakil Belanda Willem Schemerhon, dan ditengahi oleh pewakil dari Inggris Lord Kiron. Nah, apa hasil dari perundingan Linggarjati tersebut? Hasilnya adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia itu terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Di luar itu adalah milik Belanda. Itu hasilnya. Ini sepertinya merugikan Indonesia ya. Karena Indonesia kan wilayahnya luas. Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, seperti itu banyaknya, sehingga tapi Belanda pada perundingan Linggarjati tersebut hanya mengakui 3 pulau saja, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Madura sebagai wilayah Indonesia. Rugi ya Indonesia ya hasil perundingan ini. Kemudian RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian Republik Indonesia Serikat dan Belanda itu akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Nah, setelah perundingan Linggarjati tanggal 10 November 1946, bulan Juli tanggal 15 Juli 1947, Belanda melanggar perundingan tersebut. Mereka dengan melakukan penyerangan kepada pulau-pulau yang dikuasai oleh Indonesia, yaitu wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka ingin menguasai pulau-pulau tersebut. Disebut dengan peristiwa agresi militer ke-1. Nah, kita akan lihat beberapa cuplikan gambaran peristiwa ketika agresi militer ke-1 ini ya. Ini dia. Tepat tanggal 21 Juli 1947, dini hari pasukan tentara Belanda mulai melakukan infiltrasi ke wilayah kantung-kantung kekuasaan Republik di Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Mereka melancarkan agresi militer dengan kode Operasi Produk.
Operasi militer besar-besaran ini mendapatkan perlawanan dari segenap tentara dan rakyat. Setelah terjadi peristiwa agresi militer Belanda ke-1 tersebut, kota-kota di Indonesia banyak yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian Amerika memprakarsai perundingan agar Indonesia dengan Belanda melakukan perdamaian, yaitu dengan mengadakan perundingan Renville. Renville itu kenapa namanya Renville adalah karena perundingan ini dilaksanakan di atas kapal Amerika Serikat bernama USS Renville. Nah, Indonesia pada perundingan ini diwakili oleh Amir Syarifuddin, Belanda oleh Abdul Qadir Wijoyo-Atmojo. Kemudian penengahnya adalah KTN. KTN itu adalah Komisi 3 Negara, terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika. Nah, apa hasil perundingan dari perundingan Renville ini? Hasil perundingan ini makin merugikan Indonesia. Kenapa? Di antaranya adalah bahwa Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia itu meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang sebelumnya Belanda mengakui Sumatera, Jawa, Madura. Sekarang Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa Tengah, dan Jogja. Sedangkan Jawa Barat tidak diakui sebagai wilayah Renville, tidak diakui sebagai wilayah Indonesia. Kemudian di hasil perundingan Renville juga disepakati bahwa adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda yang disebut dengan garis Van Mock. Karena garis Van Mock tersebut, batas garis ini, sehingga TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan seperti yang ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Makanya ada peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara TNI yang ada di Jawa Barat harus keluar dari Bandung. Karena Bandung atau Jawa Barat itu diklaim sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Oke ya, seperti itu. Kemudian ada apa lagi perundingan berikutnya adalah perundingan Rum-Royen. Setelah ada agresi kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sebagai bentuk pelanggaran lagi Belanda terhadap hasil perundingan Renville. Mereka melanggar perundingan Renville dengan melakukan penyerangan lagi kepada wilayah Indonesia yang sempit tersebut, di mana Jawa Tengah dan Jogja diserang oleh Belanda. Nah, peristiwa tersebut disebut dengan agresi Belanda kedua. Pada waktu ini, ibu kota Indonesia adalah di Yogyakarta, sehingga Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Presiden Soekarno dan wakilnya kemudian ditangkap oleh Belanda, kemudian dibuang ke Pulau Digul. Sehingga pada waktu ini, setelah agresi ini, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, vakum, tidak ada kepemimpinan, karena Soekarno sudah ditangkap dan dibuang ke Pulau Digul oleh Belanda. Nah, setelah agresi ini terjadi, kota-kota Indonesia jatuh kepada Belanda, kemudian Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Kemudian ada pemprakarsa perundingan kembali antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum, Belanda diwakili oleh Van Royen, sehingga nama perundingan ini namanya Rum-Royen. Nah, apa hasil perundingan Rum-Royen? Maka hasil perundingannya adalah Indonesia harus menghentikan perang gerilya, Belanda menghentikan aksi militernya, pemerintah RI dikembalikan kembali ke Yogyakarta. Kemudian apa lagi? Kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar. Jadi setelah perundingan Rum-Royen ini akan diadakan kembali konferensi dengan Belanda
bernama Konferensi Meja Bundar yang akan dilaksanakan di kota Den Haag, Belanda. Nah, kemudian setelah perundingan Roem-Royen, fase menunggu ke KMB, di Indonesia para tokoh melakukan pertemuan. Nah, pertemuan ini namanya Konferensi Inter-Indonesia. Para tokoh tersebut bertujuan ingin menyamakan pandangan politik sebelum menghadapi KMB yang dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 1949. Apa hasil konferensi ini? 1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. 2. TNI itu merupakan kekuatan inti dari APRIS. Kemudian, pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintah RIS. Nah, sampailah pada saatnya ditentukan, maka terjadilah peristiwa Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 2 November 1949. Apa hasil perundingannya? Di antaranya 1. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga Indonesia menjadi benar-benar diakui kemerdekaannya. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda selama 1 tahun. 3. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak 1942. Wow, Indonesia harus bayar hutang Belanda sejak 1942. Nah, berikutnya, setelah peristiwa Konferensi Meja Bundar, maka pada tanggal 27 Desember 1949 terjadi penandatanganan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta di Belanda, dan di Indonesia juga ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 tanggal 27 Desember 1949. Nah, apa pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan bangsa? Berikutnya ya. Maka setelah 350 tahun dijajah Belanda, 2,5 tahun dijajah Jepang, tentunya banyak sekali kerugian yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah sistem tanam paksa, kerja paksa, baik Rodi maupun Romusya. Kemudian banyak terjadi monopoli perdagangan, penarikan pajak oleh tentara pemerintahan Belanda. Ini beberapa kebijakan yang terjadi yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan itu, kemudian apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Nah, bangsa Indonesia mulai terbebas untuk menetapkan peraturan pemerintahan sendiri, baik di bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan sebagainya, karena sudah menjadi negara yang merdeka. Namun, di awal-awal masa kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia sangat sulit. Karena baru merdeka, sering terjadi di mana rakyat banyak yang kelaparan, kekurangan makan, karena banyak terjadi hambatan-hambatan, masih banyak terjadi keamanan yang tidak baik, sehingga pembangunan tidak berjalan. Perlahan-lahan kemudian berubah semakin baik. Di bidang pendidikan yang sebelumnya hanya bidang-bidang hanya kaum bangsawan yang boleh mendapatkan pendidikan, maka setelah kemerdekaan maka banyak rakyat Indonesia yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Nah, kenapa tadi penyebabnya? Kondisi ekonomi di awal kemerdekaan sangat sulit.
Satu penyebabnya adalah karena Indonesia baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus ekonomi. Kemudian sebagai negara baru belum memiliki cara untuk mengatur keuangan negara. Belum lagi dengan kondisi keamanan yang belum stabil, masih banyak terjadi gangguan-gangguan keamanan. Apalagi Indonesia di hasil perundingan KMB harus menanggung hutang peperangan dari pemerintah kolonial Belanda. Luar biasa. Baru juga merdeka masih susah harus bayar hutang kepada Belanda. Dianggapnya bangsa Indonesia punya utang. Luar biasa ya. Kasihan Indonesia ya. Udah susah, tambah susah. Kemudian menanggung biaya besar operasional pertahanan keamanan negara. Karena masih banyak terjadi beberapa konflik atau pertikaian di Indonesia. Kemudian Indonesia juga belum memiliki mata uang sendiri pada masa itu, sehingga ekonominya sangat-sangat sulit gitu ya. Nah, apa sebenarnya kebijakan ekonomi yang terjadi di awal kemerdekaan? Nah, pemerintah Indonesia pada tahun 1950 sampai 1953 melakukan sebuah gerakan, namanya Gerakan Benteng. Apa itu Gerakan Benteng? Ini dirancang oleh ahli ekonomi Sumitro Joyo Hadikusumo, di mana kebijakannya adalah pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra untuk mengembangkan usahanya. Namun pada pelaksanaannya, program ini disalahgunakan, sehingga program ini dianggap gagal karena para pengusaha menjual lisensi impor yang diberikan pemerintah kepada pengusaha non Bumi Putra, sehingga terjadi salah sasaran, maka proyek ini adalah gagal. Kemudian ada kebijakan yang kedua dalam membangun ekonomi Indonesia, maka pemerintah mengadakan konferensi ekonomi di awal tahun 1946 yang dihadiri oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Tujuannya adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, produksi, distribusi pangan, sandang, dan nasionalisasi perkebunan. Maka tanggal 6 Mei 1946 diadakan juga konferensi kedua. Para kepala daerah membahas program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga pasar. Ya, ini konferensi ekonomi yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1946. Berikutnya ada kebijakan moneter namanya. Kebijakan moneter itu apa? Yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 1965. Moneter itu artinya pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan tingkat inflasi ekonomi, di mana nilai tukar uang rupiah pada masa itu sangat lemah, sehingga kebijakan moneter itu ingin meningkatkan nilai tukar uang ini dengan pengurangan nilai uang sebesar Rp1.000 menjadi Rp1 gitu. 1.000 senilai dengan Rp1. 1.000 diganti dengan Rp1. Namun kebijakan ini ternyata tidak berhasil juga untuk meningkatkan inflasi. Malah inflasi semakin meningkat, ya. Maksudnya ingin menekan inflasi, ternyata inflasi makin meningkat, ekspor terhambat, sehingga malah memperburuk ekonomi bangsa pada masa ini. Terjadi pada tahun 1965, ya. Ini mungkin terjadi pada masa orang tua atau kakek kita pada masa itu ya. Kalian belum lahir. Baik, berikutnya adalah ada kebijakan pembentukan Badan Perancang Ekonomi (Planning Board), di mana badan ini merancang ekonomi usulan dari Menteri Kemakmuran A.K. Ghani. Tugasnya adalah merancang pembangunan ekonomi jangka 2-3 tahun. Kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun.
Kemudian ada lagi program rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Apa itu? Pada tahun 1948, di mana kebijakan ini terjadi untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi, karena banyak anggaran digunakan di bidang untuk angkatan perang, sehingga pengurangan biaya angkatan perang ini dialihkan ke bidang ekonomi yang lain. Nah, pada tahun 1946, pemerintah Indonesia melarang menggunakan mata uang Nika, karena pada sebelum tahun ini Indonesia masih menggunakan uang Nika, uang Belanda. Mata uangnya gulden. Indonesia belum mempunyai uang rupiah atau uang milik sendiri, atau disebutnya ori, uang Republik Indonesia. Jadi uang Nika diganti dengan mata uang ori. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkanlah kebijakan untuk pertukaran mata uang rupiah Jepang. Maka setiap tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan.